billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam wa hadaina hidayatan. Nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa al-ghina an qasratil 'ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Hadirin sahabat Darul Mughni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Para ahli bahasa memahami bahwa di dalam ayat ini terdapat dua klausa, yang mana masing-masing klausa diawali dengan huruf in syartiyah, kemudian terdapat jawab-jawab. Klausa pertama, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, pasti akan aku tambah. Pada klausa kedua, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebaliknya, jika engkau kufur atas nikmatku, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Sederhananya seperti ini. Jika nikmat kita ingin ditambah oleh Allah, maka kuncinya hanya satu, yaitu bersyukur. Sebaliknya, jika kita kufur atas karunia nikmat Allah, Allah akan memberikan kita azab yang begitu pedih. Namun pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang diberikan kepadanya? Hadirin wal hadirat jamaah Darul Mughni rahimakumullah. Banyak sekali cara bagaimana kita bersyukur atas karunia nikmat Allah. Salah satu di antaranya adalah menanamkan rasa sifat qanaah di dalam hati kita. Apa itu qanaah? Qanaah adalah merasa cukup atas pemberian karunia yang Allah berikan kepada kita. Berbicara antara syukur dan qanaah, dua kata yang tidak bisa dipisahkan, mudah diucapkan namun sulit dipraktikkan dalam amal perbuatan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan manfaat orang yang memiliki sifat qanaah. Yang pertama, manfaat orang yang memiliki sifat qanaah adalah ia akan menjadi orang yang pandai bersyukur atas karunia nikmat Allah. Sabda Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Yang artinya, orang yang senantiasa qanaah, dia akan melihat segala sesuatu dari segi aspek harta maupun aspek dunia. Dia akan memandang ke bawah, bukan memandang ke atas. Sehingga apapun yang ia peroleh, apapun yang ia terima, pasti ia akan syukuri. Contoh, ia memiliki rumah, bersyukur sebab tetangganya belum punya rumah. Ia memiliki kendaraan motor, bersyukur sebab tetangganya baru memiliki sepeda. Yang memiliki sepeda pun bersyukur sebab tetangganya hanya jalan kaki.
Yang jalan kaki pun bersyukur sebab tetangganya jalan menggunakan tongkat. Yang menggunakan tongkat pun bersyukur sebab tetangganya menggunakan roda. Yang memakai roda pun bersyukur sebab tetangganya lumpuh terbaring lemas di atas ranjang. Yang lumpuh terbaring lemas di atas ranjang pun bersyukur sebab tetangganya baru saja kemarin diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat qanaat tidak pernah melihat harta, tidak pernah melihat dunia ke atas. Orang memiliki punya rumah tingkat, rumah bagus, mobil mewah, hatinya panas. Bagaimana kita bisa seperti itu? Dia terus memikirkan cara berusaha agar bisa seperti itu. Ketahuilah, sungguh orang yang tidak memiliki sifat qanaah, hatta sampai diberikan 1 gunung emas pun dia tidak akan pernah puas. Dia akan meminta terus dan terus, 2 gunung emas, 3 gunung emas, bahkan terus sekian banyak. Maka kunci daripada syukur atas karunia Allah yaitu menanamkan sifat qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, orang yang senantiasa memiliki sifat qanaah di dalam hatinya, ia tidak pernah iri, ia tidak pernah dengki, ia tidak pernah cemburu atas karunia nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Ada sebuah kisah yang begitu menarik diceritakan oleh Anas bin Malik. Suatu hari Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian tiba-tiba Rasulullah bersabda, "Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan muncul kepada kalian sebentar lagi, saat ini, seorang laki-laki, wahwa min ahlil jannah, dia adalah seorang ahli surga. Tentu para sahabat bertanya-tanya, siapa? Sahabat sangat penasaran ketika itu. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Janggutnya basah terkena air wudhu. Kemudian di tangan kirinya menggantungkan 2 sandal. Di hari berikutnya, di hari kedua, lagi-lagi baginda Rasulullah berkata demikian. Bahkan sampai hari ketiga, apa yang diucapkan di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga sama, bahwa laki-laki tersebut min ahlil jannah. Kemudian salah satu sahabat, Abdullah bin Amr bin As, merasa penasaran. Ketika pria tadi bangkit dari masjid, Abdullah bin Amr bin As mengikuti. Sampaikanlah kepadanya, "Wahai sahabat, sungguh aku sedang ada masalah. Aku sedang ada trouble dengan ayahku. Aku tidak akan pulang selama 3 hari. Lalu bolehkah aku menginap di rumahmu?" Seorang laki-laki tadi menjawab, "Silahkan wahai sahabat." Kemudian diikutilah oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As menuju pria tersebut. Ketika sampai di rumahnya, kemudian dia menginap selama 3 hari. Abdullah bin Amr bin As tidak melihat ada ibadah yang istimewa yang dilakukan oleh seorang pria tersebut. Ketika malam hari dia tidak terbangun untuk sholat tahajud. Ketika di pagi hari dia tidak melaksanakan sholat sunat duha. Selama 3 hari dia tidak melakukan puasa. Yang dia lihat hanyalah amalan-amalan biasa. Kemudian ucapannya pun tidak ada yang keluar selain ucapan-ucapan kebaikan. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada pria tersebut, "Wahai hamba Allah, sungguh baginda Rasulullah SAW berkata bahwa akan muncul seorang pria
yang mana pria tersebut adalah min ahlil jannah. Pria tersebut adalah ahli surga. Kemudian kami penasaran. Lalu muncullah sosok engkau, wahai sahabat. Aku ingin bertanya, amalan apa yang membuat engkau sehingga baginda Rasulullah menyampaikan bahwa engkau adalah min ahlil jannah? Apa yang dijawab oleh seorang hamba tersebut? Wahai sahabat Abdullah bin Amr bin As, sungguh tidak ada amalan yang istimewa yang engkau lihat selama 3 hari ini, kecuali itulah yang aku lakukan. Namun ketahuilah, sungguh di dalam diriku sama sekali tidak ada rasa dendam kepada sesama muslim. Dan yang kedua, di dalam diriku tidak ada sama sekali rasa dengki, rasa iri, rasa cemburu terhadap karunia nikmat Allah, terhadap kebaikan Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Subhanallah, hanya dengan menanamkan sifat tersebut di dalam hati kita, kita menghilangkan rasa iri, menghilangkan rasa dengki, menghilangkan rasa cemburu atas karunia nikmat Allah, sehingga Rasulullah menjamin pria tersebut min ahlil jannah. Mari kita lihat realita kehidupan saat ini. Mari kita lihat kehidupan tetangga kita. Seorang pedagang yang melihat tetangganya memiliki omset yang begitu tinggi, dia cemburu, dia iri, dia dengki. Mengapa dagangannya, omsetnya tinggi? Seorang pekerja, kerjaannya sama, statusnya sama karyawan, tetapi ia mendapatkan gaji yang lebih tinggi, mendapatkan THR yang lebih tinggi. Kemudian dia iri, dia dengki atas karunia yang ia dapatkan. Banyak sekali kehidupan kita, kehidupan yang terjadi dalam masyarakat kita. Tetangga memiliki mobil, dia iri ingin punya mobil. Tetangga ngebangun rumah, dia iri ingin bangun rumah. Tetangga beli rumah, dia iri ingin beli rumah. Tetangga beli segala macam perabotan, beli segala macam perhiasan, dia iri akan tetangga itu. Kok bisa, sedangkan aku tidak bisa. Para sahabat Darul Mughni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut, mari kita ambil pelajaran. Mari kita ambil hikmah. Mari kita hilangkan sifat iri, sifat dengki atas karunia nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain dengan menanamkan sifat qanaah dalam diri kita. Hikmah yang ketiga, dengan memiliki sifat qanaah di dalam diri kita, maka kita akan terbebas dari hutang piutang. Kenapa? Sebab orang yang qanaah menyesuaikan style, menyesuaikan gaya hidupnya sesuai dengan kemampuan dirinya. Dia tidak memaksakan untuk berhutang. Dia tidak memaksakan untuk meminjam uang ke sana, ke sini, ke bank, kemana, bahkan ke rentenir untuk menyesuaikan hidupnya, untuk memenuhi gengsinya. Sebab orang yang qanaah, dia mengikuti apa sesuai dengan kemampuan dalam dirinya. Hadirin sahabat Darul Mughni rahimakumullah. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an qasratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan bukanlah dilihat dari banyaknya harta yang ia miliki, tetapi kekayaan dilihat dari kekayaan jiwa. Mudah-mudahan berkah Ramadan pada tahun ini Allah memberikan kita sifat syukur, Allah memberikan kita sifat qanaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Illal liqa usikum li nafsi wa iyaya bitaqwallah.
unzur ma qala wala tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.